Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang dimaksud dengan orang beriman di sini ialah orang yang memeluk agama Islam, yang telah menyatakan percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan akan tetaplah menjadi pengikut sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat. Dan orang-orang yang jadi Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in, yaitu 3 golongan beragama yang percaya juga kepada Tuhan, tetapi telah dikenal dengan nama-nama yang demikian. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu yang mengaku adanya Allah yang Maha Esa dengan sebenar-benar pengakuan, mengikuti suruhannya dan menghentikan larangannya, dan hari kemudian, dan beramal yang soleh, yaitu hari akhirat. Kepercayaan yang telah tertanam kepada Tuhan dan hari kemudian itu mereka buktikan pula dengan mempertinggi mutu diri mereka. Maka untuk mereka adalah ganjaran di sisi Tuhan mereka. Inilah janjian yang adil dari Tuhan kepada manusia. Tidak pandang dalam agama yang mana mereka hidup atau merek apa yang diletakkan kepada diri mereka. Namun mereka masing-masing akan mendapat ganjaran atau pahala di sisi Tuhan sepadan dengan iman dan amal soleh yang telah mereka kerjakan itu. Dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berduka cita. Di dalam ayat ini terdapat nama dari 4 golongan. 1. Orang-orang yang beriman. 2. Orang-orang yang menjadi Yahudi. 3. Orang-orang Nasrani. 4. Orang-orang Sabi'in. Golongan pertama yang disebut orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang telah terlebih dahulu menyatakan percaya kepada segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka-mereka yang telah berjuang karena imannya, berdiri rapat di sekeliling Rasul SAW, sama-sama menegakkan ajaran agama ketika beliau hidup. Di dalam ayat ini mereka dimasukkan dalam kedudukan yang pertama dan utama. Yang kedua ialah orang-orang yang jadi Yahudi atau pemeluk agama Yahudi. Sebagaimana kita ketahui, nama Yahudi itu dibangsakan atau diambil dari nama Yahuda, yaitu nama tertua, nama anak tertua atau anak kedua dari Nabi Yakub. Oleh sebab itu, mereka pun disebut juga Bani Israel. Dengan jalan demikian, nama agama Yahudi lebih merupakan agama keluarga daripada agama untuk manusia pada umumnya. Yang ketiga yaitu Nasoro, dan lebih banyak lagi disebut Nasrani, dibangsakan kepada desa tempat Nabi Isa Al-Masih dilahirkan, yaitu desa Nazaret dalam bahasa Ibrani atau Nasiroh dalam bahasa Arab. Menurut riwayat Ibnu Jarir, Qatadah berpendapat bahwa Nasrani itu memang diambil dari nama desa Nasiroh. Ibnu Abbas pun menafsirkan demikian. Yang keempat, Sabi'in. Kalau menurut asal arti kata maknanya ialah orang yang keluar dari agamanya, yang asal dan masuk ke agama lain. Sebab sama juga dengan arti asalnya ialah murtad. Sebab itu ketika Nabi Muhammad mencela-cela agama nenek moyangnya yang menyembah berhala lalu menegakkan paham tauhid, oleh orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW itu dituduh telah sabi dari agama nenek moyangnya. Menurut riwayat ahli-ahli tafsir, golongan Sabi'in itu memanglah satu golongan dari orang-orang yang pada mulanya memeluk agama Nasrani lalu mendirikan agama sendiri. Menurut penyelidikan,
Mereka masih berpegang teguh pada cinta kasih ajaran Al-Masih, tetapi di samping mereka pun mulai menyembah malaikat. Kata setengah orang pula, mereka percaya akan pengaruh bintang-bintang. Ini menunjukkan pula bahwa agama menyembah bintang-bintang pusaka Yunani memengaruhi pula perkembangan Sabi'in. Di zaman sekarang, penganut Sabi'in masih terdapat sisa-sisanya di negeri Irak. Mereka menjadi warga negara yang baik dalam Republik Irak. Di dalam ayat ini dikumpulkanlah keempat golongan ini menjadi satu, bahwa mereka semuanya tidak merasai ketakutan dan duka cita asal saja mereka sudi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Golongan itu diikuti oleh amal yang soleh, dan keempat lalu iman kepada Allah dan hari akhirat itu akan mendapat ganjaran di sisi Tuhan mereka. Ayat ini adalah suatu tuntunan bagi menegakkan jiwa untuk seluruh orang yang percaya kepada Allah, baik dia bernama mukmin atau muslim, pemeluk agama Islam yang telah mengakui kerasulan Muhammad SAW, atau orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Di sini kita bertemu syarat yang mutlak. Syarat pertama, iman kepada Allah dan hari pembalasan sebagai inti ajaran dari sekalian agama. Syarat pertama itu belum cukup kalau belum dipenuhi dengan syarat yang kedua, yaitu beramal yang soleh atau berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang berfaedah dan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Mafhum atau sebaliknya dari yang tertulis adalah demikian. Meskipun dia telah mengakui beriman kepada Allah, golongan pertama, mengaku beriman mulutnya kepada Nabi Muhammad SAW, maka kalau iman itu tidak dibuktikannya dengan amalnya yang soleh, tidak ada pekerjaannya yang utama, tidaklah akan diberikan ganjaran oleh Tuhan. Demikian juga orang Yahudi, walaupun mulutnya telah mengakui dirinya Yahudi, penganut ajaran Taurat, padahal tidak diikutinya dengan syarat pertama iman sungguh-sungguh kepada Allah dan hari akhirat, dan tidak dibuktikannya dengan amal yang soleh, perbuatan yang baik, berfaedah dan bermanfaat bagi perikemanusiaan, tidaklah dia akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Begitu juga orang Nasrani dan Sabi'in. Hendaklah pengakuan bahwa diri orang Nasrani atau Sabi'in itu dijadikan kenyataan dalam perbuatan yang baik. Iman kepada Allah, hari akhirat, inilah pokok pertama. Sehingga pengakuan beriman yang pertama bagi orang Islam, pengakuan Yahudi bagi orang Yahudi, pengakuan Nasrani bagi orang Nasrani, pengakuan Sabi'in bagi pemeluk Sabi'in, belumlah sama sekali berarti apa-apa sebelum dijadikan kesadaran dan keyakinan dan diikuti dengan amal yang soleh. Beriman kepada Allah niscaya menyebabkan iman pula kepada segala wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, tidak membeda-bedakan di antara satu rasul dengan rasul yang lain, percaya kepada keempat kitab yang diturunkan.